Halo, kali ini kita akan mereview Nissan Livina X-Gear tahun 2012 Matic. Dan mobil ini berkapasitas mesin 1500 cc dan mesinnya itu CVT, dilengkapi dengan penggerak roda di depan dan dengan kekuatan torsi itu 146 Nm dan powernya itu hanya 107 PS. Di sekarang 2020 ini itu mobil Nissan Livina ini agak sedikit kurang diminati ya, padahal harganya ini lumayan miring. Kalau ini tahun 2012 ini harganya itu cuman berkisar antara 85 sampai 95 juta tergantung kondisi. Kalau mau tahu lebih lanjut, ayo kita lihat dulu. Oke, dari mulai depan kita lihat mobil ini masih kelihatan sporty. Kita lihat lampunya masih pakai halogen dan lampu kecilnya, lampu kotanya juga masih pakai halogen. Lampu sennya juga masih pakai halogen dengan ini chrome, ininya plastik, ininya chrome. Di bagian grill ini, di bagian kap mesinnya ada guratan sedikit. Ini kelihatannya lebih lumayan gagah ya. Bedanya Livina X-Gear dengan Livina biasa itu dia di bagian bawahnya sini. Bawahnya sini tuh kita bisa lihat dari belakang sampai depan, sampai ke depannya sini lagi. Ya, ada kesan cross roadnya dia. Tidak untuk jalanan biasa saja. Ayo kita lihat lagi ke sini samping. Di bagian roda, Nissan Livina X-Gear ini berpenggerak roda depan dan dilengkapi dengan velg ukuran 15 inch. Dan kita lihat di sini ukuran bannya itu standarnya 185/65. Ini kebanyakan mobil pakai standar seperti ini sih. Dan di sini ada lampu sein. Di sini tidak ada cover apapun, standar saja. Di sini ada roof tracknya untuk meletakkan barang-barang juga. Kita lihat dimensi bagian sampingnya ini lumayan panjang ya. Kalau untuk ukuran mobil 5 seater, di sini dia masih ada kacanya lagi, jadi kelihatannya masih lumayan panjang. Ayo kita ke belakang. Di sini juga sudah ada wipernya, wiper belakang, ada defogger, pemanasnya. Di sini ada emblem Nissan yang menandakan bahwa saya ini cross road juga. Di sini sudah ada bagiannya. Di sini ada emblem otomatis. Di sini ada emblem Livina dan X-Gear. Ayo kita keliling lagi kemarin. Ini tangkinya ada di sebelah kanan. Ini mudah ya, kalau tangki sebelah kanan ini kalau kita lagi sendiri untuk isi minyak itu mudah. Dia pembukaannya juga lewat dalam. Ini bawaan Nissan pada saat itu tahun 2012 cukup lumayan bagus untuk di kaca film. Dia sudah solar guard. Dia ini solar guard termasuk kaca film yang premium. Handle-nya seperti ini. Kesannya handle-nya oke juga. Bagian kaca spionnya tapi terlalu simple. Tidak ada cover, tidak ada sein, tapi ternyata tidak otomatis juga. Ini bisa dilipat secara manual saja. Kita masuk ke dalam yuk. Ini kuncinya masih seperti ini. Main buka standar. Yuk kita buka dan masuk ke dalam. Oke. Di dalamnya kita ikut. Untuk pengaturan spion sudah otomatis dari dalam. Handle buka pintunya juga oke nih, seperti ini nih. Otomatisnya cuma satu, yang lainnya belum otomatis. Ini untuk penguncian yang dari dalam. Ini untuk agar kaca tidak naik turun, dimainin sama anak-anak ya. Ini kita lihat dulu speedometernya. Tadi hidupnya sebentar ya. Speedometernya juga kita lihat masih standar seperti biasa. Di situ dia ada
RPM, ada kecepatan, ada indikator-indikator mesin, ada indikator bensin, dan indikator transmisi. Cuman itu aja, termasuk simpel. Ini di sini juga lampunya sudah ada pengaturannya. Ini wipernya juga ada pengaturannya. Intermittent. Ini cuman bisa tilt, tidak bisa teleskopik. Ya, tidak bisa ditarik. Putaran-putaran AC-nya juga masih seperti biasa, model kompor kalau dibilang orang, belum digital. Oke, sekarang kita sudah di dalam interior mobil Nissan Livina X Gear. Ayo kita lihat. Ini dia, di sini ada 2 airbag kanan dan kiri. Di sini lampunya juga standar seperti biasa. Interval waktu untuk wipernya sudah ada di sini bagian sebelah kiri. Untuk pengaturan spion juga sudah ada. Namun di sini masih otomatisnya masih sebelah kanan juga, seperti mobil-mobil pada umumnya. Di sini kita ada AC, masih seperti mobil biasa ya, AC kompor kalau dibilang orang, cetek-cetekannya. Di sini juga audionya juga masih single din AC-nya, dan ini belum ada soft touch di sini masih. Tapi bahannya ini lumayan bagus ini daripada pesaing-pesaingnya. Di sini juga ada spionnya, spion belakang masih standar sih. Di sini nggak ada kaca dan nggak ada lampu. Di sini juga nggak ada lampu standar. Di sini cuma satu lampunya, cuma satu mobil, mobilnya cuma satu lampu. Di sini juga cuma ada satu kaca cermin, tapi tidak ada lampunya. Oke, di sini storage-nya kita lihat. Mobil ini untuk mobil ukuran city car atau hatchback, ini agak minim storage nih. Di sini cuman storage-nya untuk nyimpan berkas kali ya. Kalau untuk nyimpan cup holder atau botol nggak bisa. Nah, di sini ada 2 cup holder, dan di tengah, di belakang sini ada satu untuk cup holder. Rem tangannya masih model handbrake seperti mobil biasa, dan di sini storage-nya cuma ada di atas sini dan di bawah sini. Ini storage di bawah sini cukup lumayan dalam sih, bisa simpan banyak. Pengaturan ini tempat duduk, maju mundur bisa, naik turun nggak bisa, sama reclining seperti ini aja bisanya. Naik turun juga belum bisa. Jadi kalau pengendaraan kita tes dulu ya. Ini lumayan nyaman sih untuk ukuran hatchback. Ya, tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah. Karena visibilitas kita ke depan itu lumayan baik. Dashboardnya ini lumayan simple, nggak kayak mobil lain tuh kan kadang ada dashboardnya terlalu tinggi tuh. Oke, kita cek ke belakang yuk. Oke, kita lihat interior dalamnya. Untuk yang di belakang ini kan kita coba dudukin. Ini untuk ukuran nyuper aku tadi 100, untuk tinggi 170 cm. Di sini masih lumayan lebar nih legroomnya, dan kaki masih bisa dimasukin ke bawah, jadi lumayan nyaman nih begini. Di sini juga ada tempat penyimpanan ke dokumen, di sini juga ada, dan penyanggaan kakinya nih lumayan enak. Cuman memang kursinya nggak bisa di reclining lagi ke belakang, jadi agak lumayan tegak sih. Ini kursinya ini tegaknya begini. Ini udah mentok. Cuma hanya ada 2 headrest, di tengahnya nggak ada headrest. Kita lihat headroomnya ini luas sekali ya. Ini sejengkal lebih. Wow. Makanya ini lega sih mobilnya. Jadi kita ngerasa lapang di dalamnya, nggak ngerasa sempit. Kita lihat lagi nih, ada handle ada pegangan pintu kanan kiri. Di depan juga ada. Di sini bahannya fabric. Di sini masih keras-keras, nggak ada yang lembut-lembut. Tapi lihatlah, ini plastiknya oke banget, tebel. Di sini ada speaker. Di sini juga ada tempat penyimpanan, kecil banget kan, nggak bisa diletakin botol-botolan ataupun tempat minum lainnya, nggak bisa. Jadi
Cukup simple sih. Memang Nissan ini mungkin ngejualnya tuh kesimpelan ya, praktisnya agak kurang. Ini juga empuk joknya, lumayan empuk. Kita lihat, ini hanya ada 2 safety belt, di tengahnya nggak ada safety beltnya. Yang dari kanan kiri doang. Berarti ini sebenarnya mobilnya untuk 4 orang aja, nggak untuk 5 orang ya. Oke, kita lihat belakangnya. Di sini ada penutupnya. Fungsinya kalau ini ya kaca dipecahin atau untuk dimaling orang, ininya tuh nggak bisa langsung kita diambil, barang-barang kita di bawah tuh nggak bisa langsung diambil. Kita lihat nih, wah ini besar banget bagasinya. Mungkin kita 1 orang aja muat. Kita tes, muat nggak kita masuk kemari? Muat. 1 orang di sini muat. Lucu ya. Aduh. Oke, ini storage-nya, penyimpanan untuk di belakang untuk membawa bagasi, untuk membawa koper ukuran besar sekalipun ini lumayan cukup baik. Tapi penyimpanan di bawahnya ini, bannya ada di bawah. Coba bentar ya, kita buka dulu. Dongkraknya juga ada di bawah, bos. Bannya ini velgnya velg asli juga, nggak velg kaleng. Ukurannya juga sama. Di sini ada dongkrak dan tools lainnya untuk apabila bannya bermasalah. Ini kita coba, ini bisa rata-rata loh. Oke, di sini juga ada 1 penerangan ya, lampu. Karena storage-nya lumayan besar, jadi ada lampunya. Oke, kita tutup. Asik, lega banget suaranya tuh. Oke, setelah kita lihat-lihat, ayo kita coba jalan. Let's go. Oke, kita sekarang mencoba impresi mengendarai Nissan Livina X Gear ini. Ayo kita tes dulu di jalan ya. Ini dari kekedapan kabinnya, kalau kita rasa nih lumayan kedap ya. Kalau dibandingkan saingan-saingan yang lain, cukup kedap. Bantingan suspensinya juga lumayan enak, walaupun lumayan lembut untuk ukuran mobil dengan harga dan spesifikasi seperti ini. Kita tes ya kalau tarikannya. Ini Livina ini terkenal tarikannya tuh lumayan menggelitik di RPM bawah. Itu memang review-review banyakan orang juga seperti itu sih yang udah punya Livina. Mungkin karena mesin CVT-nya itu untuk mengejar irit, namun tenaga yang agak sedikit dikorbankan. Ini kita tes untuk tarikan awalnya. Ini agak sedikit tanjakan jalannya. Oke, dia memang sedikit lemot di bawah, putaran bawahnya. Lumayan ngeden. Nah, oke, di atas RPM 3000 dia baru dapat tenaganya. Kalau untuk handlingnya, beloknya ini lumayan enak, tidak terlalu oleng ya. Kadang mobil kecil biasanya terlalu oleng. Dengan dimensi dia yang lumayan panjang ya, kalau dibandingkan dengan merek-merek lainnya, ini dimensinya lumayan panjang. Oke, pengeremannya sedikit lumayan pakam, tapi tidak terlalu yang enjut-enjutan, tidak terlalu yang gebuk. Terus suara menggelitiknya tuh ada kedengaran juga sih. Oke. Memang kelemahan Livina ini banyak orang bilang udah make Pertamax pun kadang suara menggelitiknya itu tetap, tapi nggak berpengaruh sih terhadap kesehatan mesin, dan tarikan juga nggak berpengaruh. Cuman ya agak risih aja sih sedikit mendengarnya. Kalau kenyamanannya ini cukup stabil, setirnya juga, namun tidak cukup responsif. Kita belokin begini kurang responsif sih kalau untuk ukuran mobil kecil. Tapi ada juga sih positifnya, kalau tidak responsif begitu jadinya mobil tidak terlalu oleng, tidak terlalu mudah dibelok-belokin. Ini kekuatannya 107 PS.
cukup kecil sih untuk ukuran mobil kecil juga ya, 1500 ya cc-nya. Jadi ukuran mobil segitu lumayan kecil. Tapi mobil ini biasa dipakai di perkotaan, nggak mesti juga harus tenaga besar, yang penting mobil ini irit. Kita coba jalanan yang agak sedikit bergelombang. Nah, kalau untuk beloknya tuh enak banget sih. Kalau untuk beloknya nih, dia nggak oleng mobilnya tuh. Tes dulu tuh kecepatan, memang lemot sih, lemot banget mobilnya tuh. Nah, di atas 3000 rpm dia baru mulai lumayan kenceng tarikannya. Kalau rpm bawahnya masih lumayan susah. Ini kita ulang lagi ya, rpm-nya kita turunin di 1000. Kita coba gas tarik kuat. Ini AC dop nomor 1. Oke, di 3000 rpm dia baru naik. Ya, seperti itulah kira-kira tenaganya. Ini ya, ini banyak juga penjelasan orang. Ya itu tadi, karena mesinnya CVT mengakomodir minyak itu untuk irit. Jadi untuk tarikan dia agak dikesampingkan. Oke, terus. Ya ini memang kayak tadi ya, pengendaraannya juga lumayan enak. Tapi ini nggak dilengkapin pedal shift ya. Ini dia di shifter ini aja ada D3, ada D2 sama D1-nya. Jadi kalau untuk motong atau kita mendahului orang, kita biasa cuma pijit tombol D3-nya ini aja, nggak ada pakai pijit-pijitan di pedal shift tuh. Itu agak kurang sedikit. Tapi iyalah, di mobil-mobil lain saingan-saingannya itu juga nggak ada yang pakai pedal shift. Cuman di mobil Jazz lah ya, mobil hatchback yang pakai pedal shift. Iya, jadi itu nggak terlalu bermasalah sih. Itu udah normal-normal aja. Cuman memang alangkah lebih baiknya nih kalau ada pedal shiftnya ya Nissan. Oke, kesimpulan yang dari mobil ini tuh positifnya harganya lumayan terjangkau. Rate-nya itu antara 85 juta sampai 95 juta di waktu sekarang ini. Dan konsumsi bahan bakarnya tergolong irit juga karena mesinnya CVT. Dan dia space di dalamnya itu juga besar untuk ukuran mobil hatchback ya. Dari legroomnya, dari headrestnya, dari headroomnya, udah itu dari storage penyimpanan belakangnya juga itu termasuk luas. Dan positifnya juga ini sebenarnya tidak terlalu mahal untuk biaya perawatannya, karena kemarin ini baru tukar shock breaker belakang dan juga rumah busi. Itu sebenarnya masih normal-normal aja. Jadi kalau ada orang bilang Nissan itu mahal, itu enggak juga. Jadi minusnya memang karena mesinnya itu CVT, jadi agak sedikit lemot di putaran bawah. Dan semua pengguna Nissan Livina itu pasti merasa mobilnya itu menggelitik. Menggelitik tuh kalau kita bilang klepnya bunyi, tak 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 tak, itu lumrah. Tapi memang itu sedikit mengganggu sih kalau kita suka dengan kecepatan atau tarikan-tarikan yang jos gitu ya. Untuk tanjakan juga kurang. Untuk bantingan suspensi ini lumayan enak. Jadi minusnya cuma itu sedikit. Worth it nggak kita beli dengan harga segitu? Kalau saya rasa ini sangat worth it, karena harganya terjangkau, dapat tahun 2012, mobilnya masih mewah, perawatannya juga oke. Daripada kita beli mobil LCGC baru, lebih baik kita mau beli mobil begini. Oke, kita kembalikan lagi ke kalian semua bagaimana impresinya melihat Livina X-Gear ini. Kita akhiri semuanya. Kita akan bertemu di lain waktu dan di vlog-vlog kita selanjutnya. Dadah.